Mulai. Ya, udah enak kan? Udah mulai? Udah di setting ya? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Menko Studio. Oke teman-teman, kali ini Diko ingin berbagi satu buah pengalaman ya, atau juga bisa dibilang ilmu ya, yang mana gimana caranya men-setting satu buah power, yaitu power ampli, bukan power ampli sih, ini adalah power channel 4. Damn! Salah lagi, maksudnya power 4 channel yang biasa dipakai di mobil-mobil. Jadi power itu sendiri Diko beli ya sekitar 2 hari yang lalu. Namun di power ini pembeliannya itu ada agak sedikit bermasalah sih. Dan sebenarnya nggak sedikit sih, lumayan panjang juga prosesnya, karena saya pikir ini ada pembeli yang nakal gitu. Kenapa Diko bilang seperti itu? Jadi begini ceritanya. Jadi waktu pembelian itu kan Diko sebelum beli itu kan Diko nanya tuh di chat langsung ke sellernya itu, ini apa namanya? Jadi biar teman-teman tahu dulu ya. Jadi power 4 channel ini mereknya DHD tipe 1043, yang mana aktualnya mempunyai 4 pot RCA 4 ya, 4 soket RCA ya. Namun kan ada juga yang sebelumnya itu kalau nggak salah ada yang mempunyai 6 soket gitu untuk yang colokan RCA-nya itu, yang mana 4-nya itu untuk in front, in rear, dan 2 lagi yaitu output, dimana output itu dipakai nantinya untuk dimasukkan ke input yang power berikutnya, misalkan power monoblock yang nanti dipakai untuk subwoofer, sementara power yang 4 channel yang ini kita pakai untuk speaker seperti itu. Jadi masalahnya gini, sebenarnya itu barang bukan yang termurah ya, ada yang lebih murah, selisihnya 11 ribuan lah. Itu barang nilainya cuma 280. Ada selisihnya ada yang lebih murah, selisihnya cuma 11 ribu. Nah, kalau misalkan sama Diko retur, itu kan ongkos returnya itu kan lebih dari 11 ribu, ya udah rugi banget. Makanya kenapa Diko pilih yang ini yang lebih mahal 11.000? Karena ini 6 RCA, karena Diko membutuhkan yang 6 RCA. Tapi aktual 4 doang. Kalau 4 doang yang mending pilih yang lebih murah kan. Nah, karena udah terlanjur ya udah, tadinya Diko nggak bakalan retur, cuman Diko info aja ke sellernya bahwa itu RCA-nya itu 4 bukan 6. Nah, malah dianya kagak ngaku, coba. Nggak ngaku, terus malah kekeh, coba buktikan seperti itu. Kan lucu cuy, lucu banget lah pokoknya. Ceritanya itu agak panjang, akhirnya ya udahlah, daripada gini gue lebih baik dibalikin aja gitu seperti ya. Nah, teman-teman lihat aja lah di sini atau di sinilah, pokoknya teman-teman lihat nih, udah jelas, karena belum adanya sistem khusus dari bukan provider yang punya aplikasi lah, aplikasi hijau, orange atau apapun, nggak ada sistem yang menangani seller yang nakal ataupun ya pembeli yang nakal. Mungkin ada juga, Diko nggak ngerti pembeli nakal seperti apa. Yang pasti masih banyak lah seller yang nakal seperti ini. Padahal kalau misalkan memang mau bagus dan normal, ya tingkatkan pelayanannya. Kalau misalkan salah, ya sudah akuin. Teman-teman juga saya yakin pembeli juga akan respect terhadap seller yang jujur, seller yang responsif. Ini mah udah nggak responsif, mana ya sudahlah, itu aja teman-teman. Jadi mau gue jadi panjang. Oke, baiklah teman-teman, kali ini Diko akan coba share satu buah pengalaman atau bisa dibilang ilmu ya, bagaimana men-setting power ampli yang 4 channel ini ke speaker
namun sebelumnya perlu informasi aja bahwa power 4 channel merek DHD serinya ini ya, DHD 1043 ini baru dibeli sekitar 2 hari yang lalu. Cuman ini bermasalah. Kenapa? Jadi sekalian aja video ini dibikin buat ini aja ya, buat seller aja ya. Jadi dia pingin bukti, katanya bukti penerimaan unboxingnya sendiri. Sebenarnya ini udah unboxing, jadi biar teman-teman nggak salah juga, biar yang seller juga nggak salah juga. Jadi unboxing langsungnya mungkin bisa dilihat di sini ya. Itu tadi ya unboxingnya, jadi udah jelas, unboxingnya udah jelas. Jadi waktu diterima power 4 channel ini, jadi ini power soket RCA ini ada 4, sementara Diko sebenarnya butuh itu yang 6 ya, yang 6 colokannya. Jadi ada satu lagi di sini, jadi yang in ke front dan in ke rearnya sama seperti ini, dan di rearnya itu biasanya ada satu lagi yaitu out. Jadi ini untuk menambah ke power. Jadi kalau misalkan kita menambah power monoblock misalkan, bisa ngambil output dari sini. Jadi Diko mau pasang power 2 gitu, yang 4 channel ini khusus untuk speaker, dan untuk subwoofernya tambah lagi untuk yang monoblock ya di situ. Jadi membutuhkan ini yang 6 RCA, yang satu setnya, yang 2 ya, yang 2 itu yaitu outputnya. Nah seperti itu. Jadi untuk penjualan untuk pembelian ini sebenarnya Diko udah nanya dulu nih di sini nih, lihat ya sama teman-teman sendiri. Ini lihat, Diko udah nanya ke penjualnya, ini itu yang 4 atau yang 6. Nah sementara sebelumnya Diko nanya juga sih sebelumnya, langsung ke chat ke sellernya di situ. Nah di situ cuman nggak dijawab gitu. Karena nggak dijawab, akhirnya Diko ngelihat ke form diskusi ya, itu banyak teman-teman yang nanya, dijawab juga. Akhirnya Diko nulis di situ juga, jadi seperti ini nih. Nah di situ kan Diko nanya dengan bahasa yang seperti itu ya. Jadi mungkin aja di sini dijawab seperti itu. Sebenarnya iseng juga sih. Sebenarnya nggak perlu seperti itu, tapi ya lagi iseng aja Diko gitu. Nah seperti itu nanya, dan udah jelas-jelas di situ. Nah dijawab sama sellernya itu bahwa itu ada 6. Nah kan tuh tulisannya 6 Kak, seperti itu. Jadi itu ada 6. Nah, sementara aktualnya ternyata cuma 4. Dari unboxing tadi juga teman-teman udah lihat kan, itu ada 4 doang seperti ini. Jadi ini Diko nggak punya yang lain. Kalau misalkan nuduh sellernya ini Diko punya yang lain ditukerin, nggak, buat apa juga lah, seperti itu. Jadi ini benar-benar murni dari penjual, dan Diko coba sebelum Diko masukin ke pusat resolusi. Jadi di biar teman-teman tahu, jadi di aplikasi si hijau penjualan online itu kan ada, kalau misalkan ada bermasalah kan ada dibawa ke namanya pusat resolusi seperti itu. Nah jadi Diko tadinya sebelum dibawa ke sono gitu, jadi mau secara baik-baik dulu nanyain ke sellernya, kok Gan ini salah, seperti itu. Jadi ngomong secara baik-baik, tapi malah udah bener kok, kekeh gitu. Jadi udah Diko omong juga kekeh gitu, udah bener gitu. Tapi jawab udah benernya itu kayaknya dia nggak ngerti juga, kayaknya yang nggak ngecek sebelumnya Diko nggak ngerti, atau mungkin ya sellernya itu kayaknya dropshipper sih. Jadi dia nggak bisa cek secara aktual, jadi dia kekeh pingin video unboxingnya. Makanya Diko sih nggak jawab bahwa unboxingnya itu ada, jadi diamnya aja. Jadi dia sebenarnya ngecek nggak sih bahwa aktualnya itu dengan barang yang dikirim, karena
maksudnya aktual dengan barang pajangan, karena di foto pajangan nih teman-teman lihat sendiri nih, di pajangan itu dia gambarnya itu bener 6 kan, bener 6. Nah aktualnya pun, nah ini foto aktualnya pun ya ini, Diko juga kirim foto juga ini nih, sama ini persis 4 gitu. Tapi ketika Diko komplain, dia udah bener kok sebenarnya. Jadi gini, untuk mereknya sendiri bener, ini DHD 1043 memang bener, ini sesuai dengan judulnya. Cuman yang judulnya di gambar itu dia soketnya 6. Nah karena Diko tahu ada yang 4 dan ada yang 6, makanya memastikan Diko nanya ke penjualnya, dan penjualnya jelas menjawab ini ada 6, makanya sama Diko langsung dibeli gitu. Ternyata 4. Ketika dikomplain malah panjang masalah gitu. Wah, jadi ya udah dulu lah teman-teman, itu curhatnya kayaknya nggak perlu lah curhat yang nggak perlu kayaknya itu, jadi nggak penting sih sebenarnya. Jadi oke, kita langsung ke pokok bahasannya. Teman-teman, sebelum kita melakukan setting, jadi kita harus punya rencana dulu ya. Jadi kita harus menentukan berapa speaker yang akan kita pakai. Maksudnya ini kan cuma 4 channel, sudah tentu ini cuma 4 speaker ya, 4 speaker. Nah yang Diko maksudkan itu, jadi 4 channel ini apakah mau dipakai empatnya itu untuk speaker biasa atau untuk subwoofer. Kalau misalkan untuk subwoofer, kita harus menentukan dulu bahwa yang 2 itu buat subwoofer, yang 2 buat yang speaker woofer biasa. Tapi kalau misalkan semua woofer itu mudah aja, settingannya lebih mudah. Cuman di sini Diko akan berbagi ilmu ke teman-teman tentang bagaimana cara setting ke dalam 2 ini ya, 2 speaker, yang speaker woofer dan subwoofer. Jadi subwoofer maksudnya speaker bass yang jedak jeduk seperti itu, dan yang 2 lagi untuk yang woofer biasa. Jadi kalau di mobil itu speaker yang di pintu depan dan belakang. Nah itu kan di 2 di depan dan 2 di belakang. Itu namanya woofer biasa. Sementara yang subwoofernya biasanya itu tambahan ya, ada powernya tersendiri. Biasanya memakai monoblock. Tapi Diko di sini karena ini mau digunakan di rumah, dan ini pun sebenarnya kalau di rumah ya teman-teman membutuhkan power supply lagi. Jadi kayak adapter yang mengubah arus listrik dari PLN ke arus ke AC ya, dari AC ke DC ya, ke aki. Karena untuk di mobil ini kan khusus mobil sebenarnya, jadi ini arusnya arus DC ya, jadi arus aki 12 volt. Nah jadi kita membutuhkan adapter. Oke, itu di luar ini ya, di luar settingan lah, di luar ini. Jadi di sini Diko akan men-setting ke dalam 2 ya, sekali lagi woofer dan 2 subwoofer. Nah, kita lihat di sini, kita zoom. Nah, bentar kita zoom dulu. Nah, teman-teman. Nah, biar teman-teman. Nih, di sini kan ada 2 nih, ada front dan ada rear. Nah, karena di front ini cuman ada full dan HPF, sementara untuk di rear ada dibagi 3 nih, ada HPF, ada LPF, dan ada full. Jadi yang bisa dipakai untuk subwoofer atau bass itu hanya sebelah kiri, yang rear ini. Karena apa? Karena frekuensi yang digunakan oleh subwoofer atau bass itu adalah LPF. Pak Baliut ya, dia orang nama LPF, low pass filter. Jadi low, sementara H itu high. High itu biasa untuk tweeter atau woofer biasa ya. Sementara LPF yaitu low pass filter. Jadi ini bisa dipakai untuk bass. Sementara ini kan untuk yang sebelah kanan, yang front ini cuman ada full dan HPF ya. Jadi ini nggak bisa untuk bass. Jadi sekali lagi, ini kita untuk woofer, yang front dan rear kita untuk subwoofer. Bagaimana untuk pensettingannya? Jadi seperti ini. Jadi kita misalkan dari head unit, atau misalkan kalau Diko sih nggak memakai head unit ya. Kalau Diko di sini cuman memakai
di sini apa namanya, parametrik atau power ampli, yaitu terserah. Jadi ini yang penting ada inputnya. Jadi inputnya ini ada dua biasanya, input front dan rear. Nah itu biasanya kalau untuk di apa namanya, untuk di parametrik kan ada output subwoofer juga. Untuk output subwoofer kita masukin ke sini, ke in RCA ini untuk yang di rear. Sementara yang di parametrik yang apa ini, yang front dan rearnya, bisa kita ngambil yang front aja, samain, kita masukin inputnya ke sini. Oke. Kalau misalkan udah mendapat input, nah kita sini. Ini sementara kita semua gainnya itu diputar ke paling kiri atau ke paling rendah ya. Ini kan kalau di kanan, di sini mentok, ini juga mentok. Jadi mentokin ke kiri. Jadi berlawanan arah jarumnya. Artinya ini adalah paling bawah, dan ini pun paling bawah semua ya. Ini kita setting ke bawah gainsnya. Ini VF ini juga setting ke bawah. Ini setting ke bawah. Nah, kalau misalkan kita udah setting ke bawah semua, jadi sementara pertama, sebentar. Oke teman-teman, kita simulasikan aja ya. Jadi ini kita colokin ini output dari parametrik yang subwoofer, kita colokin ke sini. Dan untuk yang front dari parametriknya kita colokin ke sini. Nah, kalau udah dapat seperti ini, tentukan. Jadi untuk ini kita setting ke sini ya. Jadi jangan ke HVF ke paling kiri atau ke kanan, ke full. Kita setting di LPF aja ya. Jadi kalau mau full juga nggak masalah sih kalau full ini. Cuman kalau mau full, nanti teman-teman tidak bisa men-setting ini ya. Ini tidak bisa disetting nih ya, karena ini bisa disetting kalau posisi switchnya itu ada di LPF, sementara yang ini bisa disetting kalau posisi switchnya ada di HPF. Jadi sekali lagi, switch HPF untuk memfungsikan ini, switch di LPF itu untuk memfungsikan ini. Sementara kalau ini berada di full, jadi yang dua ini dua-duanya tidak berfungsi, cuman berfungsi gainsnya aja. Jadi gains di sini itu berfungsi seolah-olah seperti volume ya. Jadi volume lah itu, volume. Nah ini gainnya seperti itu. Jadi kita posisikan ini di LPF pertama seperti itu. Dan ini kan posisinya udah di minim semua. Nah kita tentukan untuk yang ini dulu ya, yang rear. Jadi kita setting ini di setengahnya. Nah misalkan ini kan nolnya di sini, kita putar searah jarum jam, mentok di sini. Jadi kita atur di tengah-tengah, setengahnya gitu. Jangan terlalu kiri, jangan terlalu kanan. Kita perkirakan tengah-tengah aja seperti ini. Terus ke atas ya kalau di sini. Ini tengah-tengah. Dan setting di head unitnya atau di output ini, dua-duanya di output di sini itu jangan minim mungkin. Jadi misalkan setengahnya kita nyetel biasanya volumenya berapa gitu, yang sedang gitu. Nah kita tentukan misalkan taruhlah kalau volume di parametriknya ada 10, taruhlah kita di 5 lah setengahnya. Jadi untuk di outputnya sendiri kita setengahnya. Oke. Kalau misalkan udah seperti itu, baru kita putar, nyalain musiknya. Nah pasti kedengeran musiknya di sini. Nah setelah itu sama teman-teman, sebentar. Oke teman-teman, kita usahakan untuk penyetelan musiknya memakai musik yang bassnya agak kuat gitu, biar apa, penyetingan bass sama treble di sini itu biar enak gitu ya. Jadi teman-teman menggunakan musik-musik kayak R&B atau musik-musik house, disco house itu seperti ajeb seperti itu ya. Nah kalau misalkan udah setengahnya seperti ini, nah kemudian teman-teman atur sini, ini atur pelan-pelan. Nah menurut teman-teman, jadi kalau ini sesuai selera aja di mana gitu. Cuman yang pasti kita atur seperti ini, jangan nyampai suaranya sember. Kalau misalkan taruhlah segini udah kerasa sember, misalkan seperti itu, jangan paksakan, kita balikin lagi, putar lagi, diturunkan lagi, jangan sampai suaranya dep seperti itu. Kalau misalkan terlalu besar bisa kecilin, tep. Pokoknya ini sesuai dengan hati dan telinga teman-teman saja. Jadi kalau misalkan sudah dirasa enak,
biarkan aja. Kalau Diko nih settingannya kurang lebih 3/4 di sini. Ini kan mentoknya di sini. Nah, Diko itu 3/4, dan ini sudah jelas tidak berfungsi ya, karena kita menggunakan di VF ya. Ini jadi nggak usah diutak-atik. Nah, kalau misalkan ini udah oke, udah sesuai dengan hati teman-teman, dan telinga juga membenarkan bahwa hati teman-teman itu pas gitu, seperti itu. Jadi oke, kita anggap ini sudah selesai settingannya, jangan diutak-atik lagi, kecuali yang ini. Jadi karena kita mau men-setting front, jadi kita yang gainsnya aja dikecilin, dinolkan. Jadi yang lainnya jangan diotak-atik lagi, kita nolkan saja ke kiri, cut. Nah, udah mentok 0. Nah, kalau udah 0 ini pasti udah tidak ada bunyi lagi, karena gains di sini fungsinya nanti untuk volume gitu, seperti itu. Oke. Setelah itu kita pindah ke front ya. Nah, kemudian gains yang front kita tarik lagi setengah, kayak tadi sama dengan gains ini, kita tarik setengah. Jangan terlalu besar juga, kalau terlalu besar ini nanti nggak balance ya. Jadi kita atur di tengah-tengah saja seperti ini. Kalau sudah ya, oh iya, ini teman-teman jangan di full ya. Kalau di full sama seperti tadi, ini tidak bisa berfungsi. Jadi kalau full itu apa adanya, yang di power ini apa adanya, yang keluar itu yang harus hati dan telinga teman-teman terima. Tapi kalau misalkan teman-teman pingin mencocokkan telinga dan hati teman-teman, si ini itu suara dari power ini pingin sesuai dengan hati dan telinga teman-teman, jadi mau nggak mau ini harus switch ke HPF ya, high pass filter. Oke. Setelah itu baru teman-teman diatur di sini, diatur sesuai si arah jarum jam, diatur sesuai dengan hati dan telinga teman-teman, puterin sekali lagi. Diputer itu jangan sampai si tweeter atau mid range nya itu terlalu ngegerebek lah, bukan ngegerebek, ngecesnya itu nggak enak lah, jadi nggak enak ngecesnya itu gitu. Pokoknya diatur ini sesuai hati dan telinga teman-teman gitu ya. Kalau misalkan dirasa oke, misalkan Diko di sini sama, ini mentoknya tuh di 3/4, lebih dari 3/4 itu suara mid range-nya itu udah nggak kedengeran, jadi kayak suara Twitter doang, seperti itu kan, ngeces gitu kan nggak enak. Jadi sama Diko di ketengahin, jadi agak gitu, ada suara mid range-nya itu terdengar enak gitu. Jadi cukup seperti itu. Nah, kalau misalkan sudah seperti ini ya udah jelas kan, jangan diatur-atur lagi, kecuali ini nolin. Nah, dengan seperti ini kondisinya pasti tidak ada suara sama sekali, walaupun di head unit atau di source ini masih diputar ya untuk lagunya. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita cocokkan gains. Jadi antara gains gain yang front ini dengan gain yang rear ini, jadi cari chemistry gitu. Chemistry artinya jangan nyampai volumenya itu gede dan kecilnya itu nggak seimbang. Jangan terlalu besar bass juga nggak enak kan kedengarannya, atau terlalu besar yang treble-nya juga nggak enak juga. Jadi di balancingnya dengan apa? Nah, ini dengan mengatur gains-nya dari kiri dan kanan. Jadi antar dua ini dicari chemistry-nya biar enak antara mid range dan subwoofer-nya. Jadi caranya atur dulu yang ini, taruhlah yang bass dulu, kita tentuin yang bass dulu ke setengahnya tadi, dep. Nah, kedengeran kan nanti suara bassnya. Nah, di sini imbangin sama teman-teman, jangan terlalu rendah, jangan terlalu tinggi. Jadi diputerin sekali lagi. Antara dua ini chemistry-nya cuman hati dan telinga teman-teman yang tahu. Jadi puterin, ngimbangin yang suara bass tadi, puterin lagi. Walaupun misalkan kalau nih tadi kan kita setting ini setengah, belum tentu keluar yang kiri dan kanan itu beda source-nya, beda keluaran yang masuknya itu belum tentu sama ya. Bisa aja bassnya itu punya teman-teman lebih tinggi, atau yang source-nya yang woofernya yang lebih tinggi. Jadi nggak enak pokoknya. Jadi ini disetting sama teman-teman, disetting chemistry-nya biar enak itu pas.
Kalau misalkan ini kurang tinggi, yang frontnya pokoknya taikin aja. Kalau udah dirasa pas dua-duanya, oke, hentikan. Tapi kalau misalkan kurang keras nih, ini setting aja dulu sampai istilahnya sampai mentok. Kalau misalkan memungkinkan mentok pun gak masalah, yang penting suaranya jangan sember. Tapi kalau misalkan sember, sekali lagi ini balikin lagi ke suara yang paling enak, sekeras mungkin tapi yang seenak mungkin, jangan nyampe robek gitulah, gak enak. Nah kalau misalkan oke, kita ngimbangin dari sini, atau sebaliknya tadi ini dulu yang dienakin baru itu yang ngimbangin, nggak masalah. Jadi kita imbangin. Tapi kalau misalkan ini belum imbang, ini udah sember juga, berarti kita patokan ke sini, misalkan taruhlah di setengah, karena kalau misalkan di 3/4 ini malah sember. Nah kita ambil di sini yang nggak sember, turunin sampai pas. Nah kalau udah pas tapi karena ini terlalu besar, nah ini yang turunin gitu, turunin nyampe pas mengimbangi. Jadi sekali lagi, ini sesuai hati nurani teman-teman, juga telinga menyesuaikan dengan hati teman-teman juga. Jadi kalau misalkan ini sudah sesuai dengan hati dan telinga teman-teman, maka dinyatakan bahwa ini sudah oke, ya. Jadi cuman itu aja, nggak ada lagi ya teman-teman. Pengaturannya gampang kan. Cuman sekali lagi, kalau misalkan teman-teman ada yang mampir ke sini, oke, buat teman-teman yang mungkin baru mampir ke channel ini, silahkan subscribe ya, biar Diko tambah semangat lagi untuk membuat video-video tutorial. Karena jujur aja kan, membuat video itu butuh bla 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 bla. Jadi butuh semangat lah dari teman-teman. Jadi dengan adanya teman-teman subscribe, itu satu dukungan yang mantap sekali dari teman-teman, juga kelangsungan channel ini, biar Diko bisa berbagi ilmu baik di elektronik, nanti juga bisa di misalkan tutorial lain seperti Diko insya Allah bisa menguasai Photoshop, menguasai Adobe Premiere, atau misalkan Adobe After Effects atau misalkan tutorial tentang Microsoft Office seperti Excel. Itu kan di Excel itu secara bikin tabel, ataupun insya Allah Diko juga bisa, atau pemrograman membuat aplikasi Android nih yang lagi marak-maraknya, insya Allah Diko juga bisa. Jadi insya Allah asal teman-teman mendukung di channel ini, insya Allah Diko semangat untuk membuatnya. Oke? Terima kasih. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan kalau misalkan ada salah, silahkan komentar aja. Pasti namanya manusia itu tidak luput dari kesalahan, pasti ada salah. Jadi kalau misalkan salah, itu murni dari kesalahan Diko sendiri, dan mohon dukungan dari teman-teman, atau kritik yang membangun dari teman-teman semuanya. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Dior paralitek papalatak gitu tuh sampai beres. Ini komputer Diko. Duit di mana itu ke papalatak. Tuh. Komputer hiji deui ya, komputer mikrotik di papalatak. Tuh. Di papalatak. Ini juga server mikrotiknya. Nih kalau misalkan teman-teman mau ini mikrotik juga ada. Nanti sama Diko di-share juga lah. Mikrotik ini sebenarnya disambung keluar, nanti itu ada di luar itu ada akses point voucheran untuk warga sekitar, dan ya sudahlah, itu aja.